belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Bertemu lagi bersama saya Nazwa Mufidah. Kali ini kita akan bersama-sama membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu teks negosiasi. Wah, udah pada tahu belum apa sih itu teks negosiasi? Oke. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Pernah nggak kalian melakukan tawar-menawar ketika melakukan transaksi jual beli? Atau pernah nggak kalian membujuk orang tua kalian ketika ingin minta belikan HP baru atau laptop baru? Nah, kalau kalian pernah melakukan hal tersebut, berarti kalian pernah melakukan negosiasi. Jadi sebenarnya negosiasi ini sangat sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa sadar kita selama ini sudah sering melakukan negosiasi itu. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan terhadap pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Lalu, apa tujuan negosiasi? Tentunya, negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, mencapai penyelesaian, mencari jalan keluar, dan mencapai kondisi saling menguntungkan atau biasanya disebut win-win solution. Secara umum, ada beberapa jenis negosiasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, negosiasi perdagangan. Negosiasi ini biasanya bisa kita temui ketika melakukan transaksi jual beli. Di dalam transaksi tersebut, biasanya kita melakukan proses tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini nih yang disebut dengan negosiasi. Kemudian yang kedua, negosiasi pekerjaan. Negosiasi ini bisa kita temukan pada surat lamaran pekerjaan atau ketika kalian nanti bekerja, kalian ingin negosiasi pada pimpinan atau bos di perusahaan kalian untuk minta naikan gaji atau minta cuti dari pekerjaan kalian. Kemudian yang ketiga, negosiasi peraturan atau kebijakan. Negosiasi ini contohnya, kalian misalnya di sekolah nih tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Nah, sedangkan kalian jarak tempuh antara rumah kalian dan sekolah itu jauh, atau kalian tidak ada yang mengantar jemput kalian ke sekolah. Nah, perlu tuh kalian negosiasi dengan pihak sekolah untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian yang keempat, negosiasi konflik. Jadi negosiasi ini bukan hanya lingkup kecil antara individu saja, tetapi bisa antar kelompok atau bahkan bisa antar negara. Wah, penting banget kan untuk kalian belajar negosiasi. Diharapkan setelah pembelajaran negosiasi ini, kalian bisa menjadi orang yang pandai dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa menggunakan kekerasan. Oke, sekarang kita bahas mengenai unsur pembangun dalam teks negosiasi. Yang pertama, tentunya harus memiliki partisipan. Partisipan ini adalah orang yang berperan dalam negosiasi. Biasanya, partisipan ini adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan ada pihak yang melakukan penawaran. Tapi ada beberapa negosiasi yang memecahkan konflik yang membutuhkan partisipan ketiga, yaitu sebagai penengah, pemandu, atau perantara. Yang kedua, terdapat perbedaan kepentingan. Tentunya negosiasi tidak akan terjadi kalau pihak-pihak yang terlibat ini memiliki kepentingan yang sama. Contohnya nih, misalnya pada transaksi jual beli, si penjual menginginkan barang dagangannya itu laku dengan harga yang tinggi atau harga yang mahal. Tetapi si pembeli ingin barang yang diinginkannya itu dapat ia peroleh dengan harga yang murah. Nah, ini adalah contoh perbedaan kepentingan antara si penjual dan si pembeli. Ketiga, berisi pengajuan dan penawaran. Pada contoh jual beli tadi, tentunya mereka, si penjual dan si pembeli ini saling melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan. Ujung dari sebuah negosiasi yaitu untuk mencari kesepakatan bersama. Jika di akhir negosiasi itu tidak terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka negosiasi tersebut bisa dikatakan gagal.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama ada orientasi. Orientasi ini yaitu pembuka percakapan. Biasanya terdapat salam pembuka, sapaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pengajuan. Pengajuan ini berisi permintaan dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada penawaran. Di dalam penawaran ini terjadi proses saling tawar-menawar. Kemudian yang keempat ada persetujuan. Persetujuan ini berisi akhir dari keputusan negosiasi. Biasanya terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak contoh teks negosiasi berikut ini. Permisi Mbak. Selamat datang. Silahkan masuk Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari merek HP Youpon. Ada nggak Mbak? Ada Bu. Kebetulan merek Youpon ini ada keluaran tipe terbaru. Wah, bagus nih. Nah, ini Bu. Keluaran tipe terbaru ini kameranya sudah 54 megapiksel, kemudian RAM-nya sudah RAM 8. Pilihan warnanya juga banyak loh Bu. Ada merah muda, hitam, hijau, kuning, dan biru muda. Wah, banyak banget ya Mbak. Kalau harganya kira-kira berapa Mbak? Kalau harganya untuk sekarang masih 5.200.000 Bu. Wah, lumayan mahal juga ya Mbak ya. Gak bisa kurang Mbak. Gimana kalau 4.800.000 saja? Soalnya saya masih ada keperluan lain nih. Wah, belum bisa Bu. Tapi untuk pelanggan hari ini, khusus pelanggan hari ini dapat cashback 100.000. Jadi harganya menjadi 5.100.000 Bu. Jadi 5.100.000 ya? Nggak bisa kurang lagi sedikit. Gimana kalau 4.900.000 aja? Ya Mbak ya? Wah, belum bisa Bu kalau seperti itu. Gimana? Ya sudah, saya kurangin lagi jadi 5 juta. Oke, ya udah deh 5 juta. Tapi kalau saya beli dapat anti gores gratis kan Mbak? Ya, deal ya Bu? Iya, deal Mbak. Sebentar ya Bu, saya ambilkan. Terima kasih juga. Bagaimana? Tentu kalian sudah lebih paham dong mengenai struktur teks negosiasi. Oke, sekarang kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama yaitu sering menggunakan kalimat persuasif yang bersifat membujuk. Misalnya nih ya, contoh kalian ingin membeli mangga, lalu harga mangganya ini nggak sesuai nih sama yang kalian harapkan, lalu kalian menawar. Sekarang kan lagi musim mangga Bu, boleh kurang ya? 20.000 aja ya Bu. Nah, itu adalah contoh kalimat persuasif atau membujuk. Kedua, menggunakan kalimat berita, tanya, dan perintah hampir berimbang. Hal tersebut terkait dengan bentuk negosiasi yang berupa percakapan sehari-hari, sehingga kalimat-kalimat tersebut muncul secara bergantian. Ketiga, menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Nah, hal tersebut biasanya ditandai dengan penggunaan kata mohon, minta, harap, mudah-mudahan, dan sebagainya. Keempat, menggunakan kalimat bersyarat, yakni kalimat yang biasanya ditandai dengan kata seandainya, jika, kalau, apabila, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu sering menggunakan konjungsi penyebaban atau kausalitas. Hal ini terjadi karena banyak argumen yang disampaikan masing-masing pihak untuk memperjelas alasannya. Mereka perlu menyampaikan alasan yang disertai dengan konjungsi penyebaban. Hal ini biasanya ditandai dengan kata sebab, soalnya, karena, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Udah lumayan banyak nih materi yang kita pelajari
pelajari tadi. Semoga kalian bisa lebih memahami mengenai teks negosiasi. Oke, untuk melatih kepemahaman kalian, coba kalian tuliskan negosiasi yang sering kalian lakukan atau yang pernah kalian lakukan. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.